Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama analisis real ya, sebelum kita masuk ke bab pertama yaitu tentang himpunan bilangan real, Budina akan mereview tentang jenis-jenis pembuktian. Nah, sebelumnya mungkin udah kalian pelajari ya di mata kuliah yang lainnya gitu. Nah, di dalam matematika itu kan ada yang perlu kalian buktikan ya. Ada juga yang nggak perlu kalian buktikan. Kalau yang tidak perlu kalian buktikan diantaranya adalah definisi. Dan sementara kalau yang perlu pembuktian ada banyak kan? Di antaranya adalah ada teorema, kemudian lemma, koroleri, dan yang lainnya gitu. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis pembuktian terlebih dahulu. Nah, pembuktian itu ada berbagai macam cara ya, yaitu bisa dengan cara langsung, cara tidak langsung, dan induksi matematika. Kalau yang induksi matematika ini lingkupnya pada himpunan bilangan asli ya, gitu. Nah, sementara kalau yang tidak langsung di sini, kita bisa menggunakan cara kontraposisi ataupun dengan cara kontradiksi dengan mengasumsikan. Gitu. Nah, oke, yang pertama yaitu pembuktian langsung. Di sini kita ingin membuktikan dengan cara langsung berarti dimulai dari pernyataan P ke Q-nya, yaitu konsekuensinya nanti ya. Idenya adalah kalian tentukan ya, menemukan step by stepnya R1, R2 seterusnya sedemikian sehingga P maka R1 maka R2 dan seterusnya maka Q. Jadi di sini dari apa yang kalian ketahui ya, itu kalian gunakan. Kemudian tentukan langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya sehingga terbuktilah pernyataan konsekuensinya di sini, Q-nya itu. Nah, contohnya di sini adalah jika X adalah bilangan ganjil ya, maka X kuadrat itu adalah bilangan ganjil. Di sini yang menjadi P itu adalah X bilangan ganjil. Untuk yang Q-nya itu adalah X kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi di sini kalian temukan ya step by stepnya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan P-nya ini. Tuh. Ya. Di sini diketahui X adalah bilangan ganjil ya. Apa sih pengertian dari bilangan ganjil itu? Definisi dari bilangan ganjil itu apa? Diketahui X adalah bilangan ganjil. Artinya apa? Terdapat K elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga X itu dapat dibentuk 2K plus 1. Ini. Masih ingat ya? Definisi dari bilangan ganjil. Kalau yang bilangan genap gimana? Jika X itu bilangan genap, artinya apa sih? Terdapatkah elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga X-nya itu adalah 2K ya. Oke, balik lagi ya di sini. Kita akan tunjukkan bahwa jika kita akan tunjukkan kalau X kuadrat adalah bilangan ganjil berdasarkan ini. X adalah bilangan ganjil. Diketahui X adalah bilangan ganjil, artinya terdapatkah elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga X sama dengan 2K plus 1. Nah, kita akan tunjukkan ke sini. Berarti kita bisa bentuk X kuadratnya itu apa? Berarti 2K plus 1 ini kita kuadratkan. Sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Nih. Dan seterusnya sehingga kita bisa bentuk ke ini ya, sama dengan 2 dikali 2 kali K kuadrat plus K ditambah 1. Tuh. Kita misalkan ini adalah M ya.
Di sini K adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kita kuadratkan, hasilnya berada di bilangan bulat ya. Bilangan bulat tambah bilangan bulat, bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan dengan 2 berarti bilangan bulat juga. Berarti M di sini elemen dari bilangan bulat. Bilangan integer ya, gitu. Nah, berarti X kuadrat kita bisa tuliskan sama dengan 2M ditambah 1. M tadi di sini kan adalah bilangan bulat ya. Nah, bentuk 2M plus 1 di mana M-nya ini adalah bilangan bulat, berarti kan X kuadratnya ini adalah bilangan ganjil. Ya kan? Tadi di sini kan definisinya apa? 2 dikalikan dengan K ditambah 1. Di mana K-nya ini adalah bilangan bulat. Gitu. Maka X kuadratnya ya, ini adalah bilangan ganjil. Gitu. Ya. Jadi kalau pembuktian langsung ini kalian mulainya dari pernyataan P-nya ini. Tuh. Kemudian step by step dan akhirnya ke sini. Maka terbuktilah bahwa X kuadrat adalah bilangan ganjil. Itu adalah pembuktian langsung. Nah, untuk yang pembuktian tidak langsung, kita bagi 2 ya. Ada dengan cara kontraposisi dan kontradiksi. Kalau yang kontraposisi, idenya adalah pernyataan P maka Q kita ubah menjadi negasi Q maka negasi P. Tuh. Contohnya, buktikan bahwa jika X adalah bilangan ganjil, maka akar X adalah bilangan ganjil. Gitu. Jika kita buktikan dengan kontraposisi, ya, berarti gimana? Ini kan pernyataan P-nya ya, ini P-nya, ini P, dan ini adalah Q-nya. Tuh. Kita bisa ubah kalimat ini itu menjadi jika akar X itu adalah bilangan genap ya. Negasi dari bilangan ganjil itu kan bilangan genap ya. Maka negasi P-nya apa? X adalah bilangan genap gitu. Nah, kemudian berarti kan diketahui kalau akar X adalah bilangan genap ya. Definisi dari bilangan genap tadi apa? Artinya terdapatkah elemen dari bilangan bulat sedemikian sehingga akar X itu sama dengan 2K. Sehingga X itu berarti sama dengan akar X kita kuadratkan ya. Berarti sama dengan 2K kita kuadratkan sama dengan 4K kuadrat. Kemudian 4-nya kita pecah, yaitu 2 dikali 2K kuadrat. Kita misalkan 2K kuadratnya ini adalah M. Nah, K adalah bilangan bulat kita kuadratkan, hasilnya adalah bilangan bulat kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah bilangan bulat. Ya. Maka X-nya ini sama dengan 2M, di mana M-nya adalah bilangan bulat. Berarti apa? Karena terbentuk ini ya, memiliki bentuk 2M di mana M-nya adalah bilangan bulat, maka X ini adalah bilangan genap. Itu. Maka terbukti bahwa jika X adalah bilangan ganjil, maka akar X adalah bilangan ganjil. Tuh. Ya. Jadi, kalau dengan kontraposisi idenya adalah pernyataan P maka Q kita ubah menjadi negasi Q maka negasi P. Tuh. Selanjutnya pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi ya. Kalau kontradiksi berarti kita perlu mengasumsikan negasi Q-nya itu benar ya. Nah, ini kita asumsikan bahwa negasi Q-nya adalah benar. Coba kalian lihat ya di buku Teorema 2.1.4. Di sana ya kita akan tunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat itu sama dengan 2.
Nah, dengan kata lain, kalimat ini itu kan menyatakan jika R kuadratnya itu 2, maka R bukan elemen dari bilangan rasional. Ya. Kalau dengan kontradiksi berarti kita asumsikan bahwa negasi Q-nya itu benar. Ini P-nya dan di sini adalah Q-nya. Berarti kita asumsikan bahwa R itu elemen dari bilangan rasional. Gitu. Nah, andai R itu elemen dari bilangan rasional, artinya apa? R elemen dari bilangan rasional itu terdapat P, Q, elemen dari bilangan bulat, di mana Q-nya ini tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga R itu dapat dituliskan P per Q, dan FPB dari P Q itu adalah sama dengan 1. Ya. Ini adalah definisi dari bilangan rasional. Tuh. Sehingga R kuadratnya kita bisa tuliskan nih ya, P per Q-nya kita kuadratkan. Berarti sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Nih. Nah, tadi diketahui kalau R kuadratnya itu 2. Diketahui R kuadrat sama dengan 2. Berarti 2 itu sama dengan R kuadratnya tadi kan ini ya, P kuadrat per Q kuadrat. Atau kita bisa tuliskan P kuadratnya itu sama dengan 2Q kuadrat. Nah, diperolehlah bentuk ini. Q-nya tadi apa? Q-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kita kuadratkan, hasilnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah bilangan bulat. Berarti bentuk ini adalah bilangan genap ya. P kuadratnya itu sama dengan bilangan genap. Dengan ini ya kita bisa tuliskan ya benar ya, di sini 2 dikalikan dengan di sini adalah bilangan bulat. Berarti diperoleh P kuadratnya itu bilangan genap. Nah, karena P itu bilangan genap, maka P itu adalah bilangan genap. Sehingga dapat dituliskan P itu sama dengan 2K untuk suatu K elemen dari bilangan bulat. Tuh. Dan P kuadrat itu sama dengan 2K kita kuadratkan, diperolehlah 4K kuadrat. Nah, dari 1 dan 2 ini, maka diperolehlah 2Q kuadrat itu sama dengan 4K kuadrat. Berarti Q kuadrat kita bisa tuliskan sama dengan 4K kuadrat dibagi 2, Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat. K bilangan bulat kita kuadratkan bilangan bulat 2. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari bilangan genap ya. Berarti Q kuadrat itu bilangan genap. Karena Q kuadrat itu bilangan genap, maka Q itu bilangan genap. Karena P Q itu bilangan genap, maka FPB-nya itu pastilah lebih dari atau sama dengan 2. Ya. Nah, padahal di sini ya, P per Q-nya itu memiliki FPB 1. Berarti apa? Syarat FPB P dan Q ya, itu sama dengan 1 itu tidak dipenuhi. Asumsi kita ingkar, jadi R itu bukan bilangan rasional. Tuh. Jadi apa? Tidak ada bilangan rasional R, sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Terbukti. Tuh. Jadi kalau kontradiksi kita asumsikan bahwa negasi Q-nya itu yang benar ya. Gitu. Nah, kita nanti akan tunjukkan, oh ternyata ini loh ada syarat yang tidak dipenuhi. Berarti asumsinya kita harus ingkar. Gitu. Jadi pernyataannya di sini itu benar. Nah, pembuktian yang ketiga adalah dengan induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika mungkin sudah kalian dapatkan ya di bangku SMA ya. Dengan langkah-langkah yaitu nih ya, kalau yang induksi matematika itu himpunannya adalah himpunan dari bilangan asli ya.
Dengan cara di sini yang pertama, buktikan pernyataan tersebut itu benar untuk n sama dengan 1, kemudian asumsikan pernyataannya itu benar untuk n sama dengan k, kemudian buktikan pernyataan itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Contohnya di sini adalah buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan n itu sama dengan setengah kali n dikalikan dengan n plus 1. Nah, kita akan tunjukkan bahwa penjumlahan berhingga ini itu sama dengan setengah n dikali dengan n plus 1, di mana n-nya adalah bilangan asli. Nah, yang pertama adalah kita buktikan, akan dibuktikan ya, akan dibuktikan pernyataan ini benar untuk n sama dengan 1. Perhatikan ya, di sini berarti 1 sama dengan setengah kalikan n nya kita ganti dengan 1, setengah kali n dikali dengan 1 plus 1. Nah, terbukti ya bahwa 1 itu sama dengan 1. Kemudian asumsikan benar untuk n sama dengan k. Berarti apa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan k ya. N-nya kan sampai dengan k ya. Itu sama dengan setengah dikali k plus 1, itu benar. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa benar untuk n sama dengan k plus 1 ya. Berarti kalian akan tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan k plus 1 itu sama dengan setengah dikali n-nya itu k plus 1 ya, k plus 1 dikali dengan k plus 1 plus 1 atau k plus 2. Kita akan tunjukkan ini. Tuh, goalnya adalah ini. Nah, perhatikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan k plus 1. Sebelum k plus 1 pasti k ya, gitu. Nah, dari asumsinya tadi ya, yang dinyatakan benar, di sini 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan k itu sama dengan setengah kali k plus 1. Sehingga kita bisa ganti dengan ini. Kemudian ditambah k plus 1. Nih. Sama-sama memiliki faktor k plus 1 kita keluarkan, berarti k plus 1 dikali dengan setengah kali k ditambah 1. Kita samakan penyebutnya untuk yang ini, maka diperolehlah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah k plus 1 itu sama dengan setengah kali k plus 1 dikali k plus 2, terbukti. Jadi ketiga step ini sudah dipenuhi ya, maka pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan n itu sama dengan setengah kali n dikali n plus 1 untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Tuh, ini bisa kalian tambah ya. Untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Tuh ya. Nah, masih ingat ya pembuktian ini? Jadi nanti di analisis real kita kalau ada teorema ya kita akan buktikan itu. Walaupun kelihatannya oh iya Bu ini tuh udah benar, kenapa harus kita buktikan sih? Tuh. Karena di sini kita akan menganalisisnya ya dari step by stepnya itu. Nah, ini nanti bisa menggunakan cara langsung, bisa juga dengan tidak langsung, ataupun dengan induksi matematika. Tuh. Ini dengan pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi, kemudian kontradiksi, atau dengan induksi matematika. Tuh. Masih ingat ya? Oke, kita masuk ke bab pertama ya, yaitu tentang himpunan bilangan real. Gitu. Nah, di section 2.1 tentang aljabar dan sifat urutan pada bilangan real. Silakan kalian buka ya bukunya yang Bartel, boleh edisi 4 atau edisi 3. Gitu. Nah, di sana ya 2.1.1 tentang sifat
aljabar pada R gitu. Jadi di sini himpunan bilangan real ya, ini memiliki dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini memiliki sifat-sifat ya. Ada berapa ini? Ada 9 ya. Ada 9 sifat di sifat aljabar pada R. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu menyatakan bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A untuk setiap A, B elemen dari bilangan real. Yang kedua adalah sifat asosiatif di penjumlahan ya, yaitu A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C untuk setiap A, B, C elemen dari bilangan real. Kemudian yang ketiga adalah eksistensi elemen 0 ya, atau eksistensi elemen identitas terhadap penjumlahan. Identitas terhadap penjumlahan itu adalah 0 ya. Tuh. Di sini terdapat elemen bilangan real sedemikian sehingga 0 ditambah A itu sama dengan A dan A ditambah 0 itu sama dengan A untuk setiap A elemen dari bilangan real. Tuh. Kemudian yang keempat, A4 ini adalah eksistensi elemen negatif atau eksistensi inverse pada penjumlahan, yang menyatakan bahwa untuk setiap A elemen bilangan real itu terdapat elemen negatif A di elemen bilangan real sedemikian sehingga A ditambah negatif A itu sama dengan 0 dan negatif A ditambah A itu sama dengan 0. Tuh. Atau misalnya kalau kita tuliskan dalam bentuk ini ya, matematisnya ya, untuk yang A1, A2 ya, sama. Coba kalau yang A3-nya ya, terdapat 0 ya, elemen dari bilangan real sedemikian sehingga ini terdapatnya kayak E ya. Kalau ini kan dia gimana ini? Melungker ya gitu. Sedemikian sehingga 0 ditambah A itu sama dengan A dan A ditambah 0 itu sama dengan A untuk setiap A elemen dari bilangan real. Nah, ini juga untuk setiap ya. Nanti kalian akan terbiasa menggunakan notasi ya, enggak yang kata-kata. Untuk setiap A elemen dari bilangan real terdapat elemen negatif A di R sedemikian sehingga ini dan seterusnya. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang M1 ini adalah sifat komutatif pada perkalian, itu yang menyatakan bahwa A kalikan dengan B itu sama dengan B kali A untuk setiap A, B elemen dari bilangan real. Kemudian M2 ya, menyatakan bahwa A kali B ya, dikali C itu sama dengan A kali B kali C untuk setiap A, B, C elemen dari bilangan real. Nah, ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Kemudian M3 ini adalah eksistensi elemen satuan atau eksistensi elemen identitas pada perkalian. Identitas di perkalian itu kan adalah 1 ya.
Nah, ini menyatakan bahwa terdapat elemen 1 di R, ya, sedemikian sehingga 1 kali A itu sama dengan A, dan A kali 1 itu sama dengan A untuk setiap A elemen R. Gitu. Kemudian M4 ini adalah eksistensi elemen inverse pada perkalian. Inverse di perkalian itu apa? Seper ya kan? Nah, untuk setiap A yang tidak sama dengan 0, elemen dari bilangan R, ya, real, terdapat elemen seper A di R, sedemikian sehingga A dikali dengan seper A itu sama dengan 1, dan seper A dikalikan dengan A itu sama dengan 1. Kemudian sifat yang terakhir itu adalah sifat distributif, ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Tuh. A dikali dengan B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan B ditambah C dikali dengan A itu sama dengan B kali A ditambah C kali A untuk setiap A, B, C elemen di R. Itu. Nah, ke-9 sifat ini harus kalian hafalkan ya. Ada A1, A2, A3, A4. Ini adalah addition ya. Di sini penjumlahan. Yang pertama itu adalah sifat komutatif, kemudian ini asosiatif, ini elemen identitas, ini adalah elemen inverse. Nah, yang multiplication-nya pun sama ya. Di sini tentang apa? Sifat komutatif, sifat asosiatif, eksistensi elemen identitas, eksistensi elemen inverse, dan yang terakhir adalah sifat distributif. Tuh. Nah, contohnya di sini ya, kalian lihat di teorema 2.1.2. Nah, jika Z A elemen dari bilangan real dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Jadi di sini kalian buktikan bahwa Z itu sama dengan 0. Ya. Buktinya Z itu kita bisa tuliskan sebagai Z ditambah 0 ya. Nah, berdasarkan sifat A3. Nanti ketika kalian mengerjakan ya, jangan lupa dasarnya itu apa sih? Makanya di sini saya suruh untuk ini dihafalkan ya. Itu. A1 itu tentang apa, A2 tentang apa, A3 dan seterusnya gitu. Nah, di sini Z itu bisa kita tuliskan dengan Z ditambah 0 ya. Ya kan? Di sini kan berdasarkan sifat apa? Eksistensi elemen identitas ya. Nah, ini eksistensi elemen identitas itu kan menyatakan ini ya. Nah, 0 ditambah A sama dengan A, dan A ditambah 0 itu sama dengan A. Terdapat elemen 0-nya ini, elemen identitasnya. Nah, kemudian 0 kita bisa gantikan dengan A ditambah negatif A. Berdasarkan apa ini? Eksistensi elemen inverse. Nah, ini kan tuh. Kemudian dengan sifat asosiatif ya, berarti kita bisa dahulukan penjumlahan di Z ditambah A. Ini ditambah dengan negatif A. Nah, Z ditambah A kita bisa ubah sama dengan A. Dari mana? Dari yang diketahuinya itu. A ditambah negatif A sama dengan 0 dari A4 ya. Kemudian sifat yang kedua ya, teorema 2.1.2 yang B, jika A dan B itu tidak sama dengan 0, A, B elemen dari bilangan real dengan A kali B itu sama dengan B. Nah, kita akan tunjukkan bahwa A itu sama dengan 1. Pasti kalau melihat teorema ini ya, iya udah jelas ya. Ini kan Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Iya Bu, bener. Nah, di analisis real itu kalian harus tahu langkah demi langkahnya ya. Ini
Tuh. Nah, selanjutnya di sini jika A, B tidak sama dengan 0, A, B elemen dari bilangan real dengan A kali B itu sama dengan B, tunjukkan bahwa A sama dengan 1. Iya Bu, kalau ini saya ganti 1 kali B itu kan sama dengan B. Emang Bu. Nah, itu kita akan tunjukkan itu ya. Nah, sini kita mulai dari A itu bisa kita tuliskan A kali 1 ya. Dari mana? Dari M3 ya. Eksistensi elemen identitas di perkalian. Nah, 1 kita bisa gantikan dengan 1/B dikali dengan B. Tuh, berdasarkan M4 ini. Ya, M4-nya ini. Tuh. Nah, kemudian kita bisa ketika kalian mengubah ini pun ya, 1/B dikali B dengan B dikali 1/B itu sebenarnya ada dasarnya ya, yaitu M1 atau sifat komutatif di perkalian gitu. Kemudian dengan asosiatif di perkalian ya, berarti A kali B dikalikan dengan 1/B. A kali B kita gantikan dengan B dari yang diketahui, berarti diperolehlah B dikali 1/B. B dikali 1/B ini sama dengan 1 berdasarkan M4. Jadi apa? Terbukti bahwa A itu sama dengan 1. Tuh. Kemudian yang C, di sini jika A elemen dari bilangan real, kita akan tunjukkan bahwa A dikalikan 0 itu sama dengan 0. Iya Bu, jelas. Nah di sini ya buktinya. Kita bisa mulai dari sini. Ya. Bisa melalui ini ya. Mirip-mirip yang A ini. Bu, apakah nanti pembuktiannya itu harus sama plek ya seperti ini? Enggak. Jadi di analisis real kalian bisa membuktikan dengan berbagai cara, asalkan dasarnya itu jelas ya. Nah di sini misalkan dimulainya dari sini, A ditambah A kali 0 itu kan sama dengan A kali 1 ditambah A kali 0 ya. Nih, dengan sifat distributif. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1 ya. A kali 1 itu sama dengan A. Jadi apa? A ditambah A kali 0 itu sama dengan A. Nah, dari A yang dimaksud ini ya, ini. Dari A kan bahwa Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya itu 0. Ya. Kalian perhatikan di sini, A ditambah A kali 0 itu sama dengan A. Ya. Berarti apa? Di sini Z-nya itu adalah ini. Itu. Berdasarkan A, berarti ini loh Bu. A kali 0 itu berarti sama dengan 0. Itu. Ya. Z ditambah A itu sama dengan A. Ini kan juga berlaku apa? A ditambah Z itu sama dengan A. Maka Z-nya itu 0. A ditambah A kali 0 itu sama dengan A. Akibatnya apa? A kali 0 itu sama dengan 0. Terbukti. Tuh. Ya. Nih, kalau terbukti itu kita kasih kotakan ini ya, kotak hitam. Tuh. Terbukti. Ya. Nah, selanjutnya di teorema 2.1.3. Jika A tidak sama dengan 0, B elemen dari bilangan real sedemikian sehingga A kali B itu sama dengan 1, maka B itu sama dengan 1/A. Nah, B kita bisa mulai dari sini. B itu kan bisa kita tuliskan B dikali 1. 1 kita bisa tuliskan 1/A dikali A. A ini dijamin tidak sama dengan 0 ya, maka kita bisa tuliskan 1/A ini, karena ada ini. Tuh. Nah, kemudian dengan sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif,
kemudian komutatif ya. Nah, di sini A kali B itu kita ganti dengan 1. Dari mana? Dari yang diketahui ini. Berarti apa? 1 dikalikan 1/A sama dengan 1/A. Jadi apa? Di sini terbukti bahwa B itu sama dengan 1/A. Kemudian jika A kali B itu sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Di sini atau ya kan? Berarti nanti kalian bisa membuktikannya dengan pilih ya salah satu. Ingin membuktikan bahwa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Nah, misalkan A-nya yang tidak sama dengan 0, berarti kalian buktikan bahwa B-nya itu 0. Kalau nanti misalkan B-nya ini yang tidak 0, berarti tunjukkan bahwa A-nya yang 0. Tuh. Ya. Berarti jika A kali B itu sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, kita akan tunjukkan bahwa B itu sama dengan 0. Nah, diketahui kalau A itu elemen dari bilangan real, dan di sini kita kan misalkan kalau A ini tidak sama dengan 0 ya, maka terdapat 1/A elemen dari bilangan real. Tuh. Perhatikan, itu perhatikan, A kali B sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 1/A. Kalau kita kalikan dari depan, ya, kanan kirinya juga dari depan. Kalau dari belakang, nanti pengalinya dari yang kanan kiri ya, ini dari belakang semua ya, itu. Nah, di sini saya kalikan 1/A dari depan untuk kedua ruasnya. Nah, ini kemudian maka diperolehlah B itu sama dengan 0. Tuh. Boleh kalian membuktikannya dua ruas ini jalan bareng. Tuh, terbukti ya. Nah, kemudian coba kalian buka halaman 29 ya. Untuk soal yang nomor 1. Nah, di sini saya berikan contoh ya untuk nomor 1. Jika A, B elemen dari bilangan real, buktikan bahwa yang A adalah jika A ditambah B itu sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Tuh. Buktinya di sini. Saya mulai dari sini. A ditambah B sama dengan 0. Saya tambahkan negatif A dari depan untuk kedua ruasnya. Nah, kemudian menggunakan sifat asosiatif ya. Menggunakan sifat asosiatif, dan di sini negatif A ditambah 0 itu berarti negatif A ya. Ini kan sama dengan 0 ya, sama dengan 0 berdasarkan A4. 0 ditambah B itu sama dengan negatif A. Berarti apa? Dengan A3, 0 ditambah B itu kan sama dengan B. Berarti B itu sama dengan negatif A. Terbukti. Nih. Kemudian yang B, buktikan bahwa negatif dari negatif A itu sama dengan A. Ya. Nah, di sini saya menggunakan teorema yang ada di A ini. Jika A ditambah B itu sama dengan 0. Saya mulai dari sini gitu. Nah, nanti akan ditunjukkan bahwa B itu sama dengan negatif A. Ya. Saya menggunakan konsep di A. Nah, saya mulai dengan ini, negatif dari negatif A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Ya. Ini dari A ini. Jadi A-nya ini adalah saya buat negatif dari negatif A, kemudian B-nya ini adalah negatif A. Gitu. Nah, kemudian di sini saya tambahkan A dari belakang untuk kedua ruas, kemudian dengan sifat asosiatif ini diperolehlah negatif dari negatif A ditambah dengan negatif A tambah A, ini sama dengan A. Ini sama dengan 0, berarti negatif dari negatif A itu sama dengan A.
maka terbukti. Mudah ya. Yang penting apa? Kalian tahu dasar-dasarnya. Ya. Dasarnya dari mana? Dari ini semua, yang ini. Dari ke-9 sifat ini. Nah, kemudian yang C, buktikan bahwa negatif 1 kalikan A itu sama dengan negatif A. Karena 1 ditambah negatif 1 itu sama dengan 0, ya. Maka, nah, mulainya dari sini. Bu, apakah harus sama jiplek kayak gini? Enggak. Yang penting tahu dasarnya itu. Mau pembuktian dari manapun boleh. Itu asal dasarnya jelas. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan di teorema 2.1.2 yang C. Tuh, yang ini. Saya mulainya dari sini. Nah, 0 di sini saya ganti dengan 1 ditambah negatif 1 dikalikan dengan A, kemudian dengan sifat distributif, ya, diperoleh ini itu sama dengan 0. 1 dikalikan dengan A ditambah negatif 1 kali A sama dengan 0. Untuk kedua ruas saya tambahkan dengan negatif A, kemudian dengan sifat asosiatif, ini. Kemudian negatif A ditambah A itu sama dengan 0 berdasarkan A4 ya. Ditambah dengan negatif 1 kalikan A sama dengan negatif A. Berarti apa? Di sini negatif 1 dikali A itu sama dengan negatif A. Udah terbukti. Tuh. Nanti setiap ini kalau udah terbukti dikasih ini ya, kotak hitam ya. Ini kayak gini. Tuh. Kemudian yang D di sini negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 itu sama dengan 1. Udah jelas ini ya. Buktinya adalah kita gunakan yang C di sini. Negatif 1 dikalikan A itu sama dengan negatif A. Ya udah kita A-nya ini kita buat aja ini negatif 1. A-nya tadi kan bilangan real kan? Negatif 1 kan juga bilangan real. Sehingga kita bisa tuliskan nih, negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif dari A-nya adalah negatif 1. Tuh. Negatif dari negatif 1 itu tadi apa? Sama dengan 1. Dari mana? Dari ini. Itu. Udah. Kalian boleh membuktikan dari manapun ya. Bu, harus jiplek? Enggak, yang penting tahu dasarnya. Nah, sekarang coba ya kalian ya, kerjakan, dicoba aja nih yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, buktikan bahwa jika A, B elemen dari bilangan real, maka nah ini A, B, C, D ya. Yang nomor 2 itu kalian kerjakan. Nomor 2, terus kemudian nomor 4 ya, nomor 4 dan nomor banyak ya. Nomor mana? Ini udah nomor 8 ya. Kebanyakan enggak? Ya udah dicoba dulu aja ya. Nomor 2, nomor 4, nomor 8 itu. Ya. Yang nomor 8 kan ini ya, jika X, Y bilangan rasional, maka X ditambah Y itu bilangan rasional dan X kali Y itu juga bilangan rasional. Tuh, bisa. Nanti kalian bisa mau langsung juga bisa ini. Langsung bisa. Pakai pembuktian langsung. Buktikan bahwa jika X itu bilangan rasional, Y bilangan irasional, maka X ditambah Y itu bilangan irasional. Kalau yang B itu enak menggunakan kontradiksi. Ya udah, nanti ya. Kalau yang nomor 8 itu kalian nih ya, pakai nih. Bisa menggunakan salah satu dari ini. Tapi karena di sini lingkupnya itu bukan lebih mengerucut ke bilangan asli, jadi antara ini ya, antara langsung tidak langsung
langsung tidak langsung. Yang tidak langsungnya bisa kontraposisi atau kontradiksi. Tuh. Jangan menggunakan yang induksi matematika. Tuh. Dan kalian coba dulu ya, kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Oh ya, tugasnya selain mengerjakan nomor 2, 4, dan 8, kalian catat ya. Catat yang ada di slide ya, itu. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.